Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang oknum pimpinan pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ditahan polisi karena menjadi terduga pencabulan terhadap 10 santrinya. Tersangka AF ditahan polisi setelah adanya laporan 10 korban santriwati yang sebagian besar sudah menjadi alumni di pesantren tersebut. Kasus ini terungkap setelah para korban melihat film Bid'ah, karya sineas Malaysia, di mana para korban merasa memiliki pengalaman serupa. Menurut pengakuan pelaku, modus yang digunakan mulai dari pengusiran jin hingga sugesti dapat meninggikan derajat anak dari korbannya nanti setelah menikah. Polisi pun terus membuka dan mendorong kepada korban lain untuk segera melapor. Terus Bapak menyesal nggak? Menyesal. Apa motivasi Bapak melakukan hal itu? Itu saya mas, malas saya jadi mas. Coba dihargai itu, enak sih. Sen. Ada yang mau disampaikan nggak Pak? Kenapa Bapak melakukan hal tersebut? Nanti biar cara saya sampaikan. Ya, pelecehannya seperti apa Pak? Kita akan dalami berkaitan dengan kasus ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Yan Magandar Putra yang merupakan Ketua Aliansi Kekerasan Seksual. Selamat malam Pak Yan. Selamat malam. Baik, Pak Yan, tentunya kasus berkaitan dengan ketua pesantren yang kemudian diduga mencabuli puluhan anak ini sangat biadab begitu, sangat tidak bisa diterima. Awal mula Anda mendapatkan laporan ini seperti apa, Pak Yan? Terima kasih, selamat malam semuanya. Jadi awal terungkapnya kasus ini karena ada salah satu korban berinisiatif menceritakan kepada salah satu anggota keluarganya yang kebetulan anggota dari PATBM, Dinas DP3A P2KB Lombok Barat, yang memang selama ini menangani kasus anak. Dia menceritakan bahwa dia mengalami kekerasan seksual seperti apa yang ada dalam film Walid yang sedang viral saat itu. Dan dia jelaskan juga bahwa bukan cuma saya korbannya, tapi juga ada beberapa teman-teman lainnya. Nah, sehingga dari anggota keluarganya ini yang merupakan anggota PATBM, itu menghubungi pihak UPTD PPA Lombok Barat, lalu pihak UPTD PPA Lombok Barat menghubungi LPA Kota Mataram. Nah, sehingga kami coba menemui korban secara langsung, kemudian kami coba menemui beberapa korban lain, dan kami melakukan penguatan, baru kemudian kami mengambil keputusan untuk melaporkan kasus ini ke Polresta Mataram. Informasi yang kami terima, kejadian ini terjadi pada 2015 hingga kurang lebih 2021 begitu ya. Apa yang kemudian ini membuat korban baru melapor di tahun 2025 ini, selain ada trigger film tersebut, apakah korban ini juga mendapat ancaman, Pak Yan? Oke, jadi sebenarnya kasus ini pengakuan dari beberapa korban itu sudah pernah dilaporkan ke pihak pondok pesantren. Namun oleh pihak pondok pesantren meminta kepada para korban untuk tidak menceritakan kasus ini ke pihak lain. Jadi diminta untuk ditutupi ya. Nah, akhirnya mereka karena merasa takut atau bagaimana, akhirnya mereka tutupi kasus ini. Nah, kemudian berjalan karena sudah tidak tahan mengalami tekanan mental, karena apa yang ada dalam film Walid itu adalah sesuatu yang benar-benar salah seperti yang apa mereka alami selama ini, sehingga
dari beberapa korban ini bercoba bertemu dan mengambil keputusan, ayo kita bersuara. Kalau intimidasi secara langsung memang itu tidak nampak ya, tapi setelah adanya desas-desus, jadi kasus ini kan viral lebih dulu di media sosial ya, terutama Facebook ya, yang di situ ada seseorang dengan akun tertentu mengupdate bahwa ada salah satu pondok pesantren di KKIT itu sekitar 16 korbannya. Nah akhirnya setelah itu viral, ada beberapa oknum yang ada di pondok pesantren itu coba melakukan penekanan terhadap beberapa korban untuk tidak bersuara. Baik Pak Ian, tentunya kami harap kasus ini terus dikawal begitu ya, hingga nanti pelakunya ini mendapatkan hukuman seberat mungkin seperti apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Ian Mangandar Putra yang merupakan Ketua Aliansi Stop Kekerasan Seksual telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Ian.